Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai definisi leadership, perbedaan leadership, dan manajemen ayat-ayat tentang kepemimpinan sirah nabawiyah. Kemudian dari itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya beserta rekan saya. Saya sendiri atas nama Nurul Ainung dari NIM 209001211007. Dan rekan saya atas nama Saudari Rifka Arahma dari NIM 209001211034. Dan rekan saya atas nama Saudari Ana Miftahul Khaira dari NIM 209001211024. Kami akan membahas pengertian leadership. Secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Bisa juga didefinisikan leadership adalah gaya memimpin seseorang, di mana seseorang masing-masing pastinya memiliki gaya kepemimpinan sendiri yang tidak sama. Semuanya tergantung pada karakter diri sendiri. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan, peran sikap kepemimpinan penting untuk mengarahkan dalam melakukan koordinasi semua orang yang terlibat dalam bisnis agar tujuan bisa segera tercapai. Kemudian dari itu, adapun manfaat dari leadership. Manfaat dari leadership ini dalam perusahaan ketika jumlah karyawan semakin banyak, maka semakin tinggi kualitas yang didapatkan leadership yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Leadership sangat penting bagi setiap pekerja. Pertama, dengan karakter leadership ini adalah yang kuat. Seorang karyawan dapat menyelesaikan semua tugasnya secara tepat waktu karena dia dapat memimpin dirinya sendiri dan tahu skala prioritas. Apabila hal ini ada pada setiap pekerja, maka perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan meraih profit yang tinggi. Kemudian dari itu, adapun jenis-jenis dalam leadership. Jenis leadership ini dalam menjalankan perusahaan atau bisnis. Yang pertama adalah adanya essential leadership. Jenis leadership ini yang satu ini memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Selain itu juga menunjukkan sikap perilaku yang mampu memotivasi anggota tim lainnya untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka punya. Selanjutnya yaitu eksponensial. Leadership eksponensial ini adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memperdayakan semua anggotanya untuk membantu perkembangan gaya sukses di masa depan. Bisnis leadership ini, sikap yang satu ini memperlihatkan kepemimpinan seorang pemimpin dalam berpikir secara strategis dan juga mampu melakukan kontrol atas jalannya proses eksekusi dan bisnis. Tujuannya adalah agar bisa meningkatkan keuntungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian organizational leadership. Jenis leadership ini yang menunjukkan sikap seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, tim leadership ini termasuk dalam jenis-jenis leadership yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi berbagai tantangan dan hal yang mungkin datang dalam proses meraih target bisnis. Tantangan ini bukan hanya datang dari luar, melainkan juga datang dari sisi antar anggota tim seperti permasalahan pribadi, emosi strategis pribadi, dan sejenisnya. Kemudian autokratis gaya leadership. Autokratis dilakukan dengan memutuskan sesuatu tanpa meminta atau mempertimbangkan pendapat dari anggota tim lainnya. Adanya transformasional. Dalam gaya leadership transformasional ini, seorang pemimpin biasanya ingin untuk melakukan perubahan dengan cara memberikan keadaan untuk meraih keuntungannya yang lebih banyak. Adanya transaksional gaya leadership seperti ini maksudnya adalah pemimpin akan lebih mengutamakan kinerja tim dengan melakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak ingin melakukan perubahan atas kondisi yang sudah stabil. Saya akan
membawakan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya, bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lain. Tipe-tipe kepemimpinan terbagi menjadi 6. Yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung, dilaksanakan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi. Segala sesuatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksi yang harus ditaati. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya bersama-sama kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama, agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. Adapun materi selanjutnya itu perbedaan leadership dan manajemen. Bedanya leadership dengan manajemen. Leadership dan manajemen merupakan hal berbeda yang sering tercampur. Telah disinggung bahwa penggunaan leadership dan manajemen cukup sering terkuat dan menjadi tercampur dalam pelaksanaannya. Seorang pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan ini menetapkan tujuan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Seorang pemimpin juga harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota tim berada di jalur yang diinginkan hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Presiden merupakan salah satu contoh baik dalam memerankan kepemimpinan. Sedangkan seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen ini bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka akan bertugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim dan memutuskan solusi terbaik untuknya. Adapun cara-cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan. Yang pertama, disiplin. Semua dimulai dari diri sendiri. Begitu pula menjadi seorang pemimpin. Untuk memulai perjalanan menjadi seorang pemimpin dan pemimpin perusahaan, biasakanlah diri mengikuti semua peraturan yang ada. Standar operasional perusahaan dibuat dengan sedemikian rupa agar menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja. Dengan menunjukkan kedisiplinan, perusahaan tidak ragu untuk menunjukmu mendapat posisi atau gaji yang lebih baik. Rekan-rekan kerjamu juga termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih disiplin.
Adapun yang kedua, menginspirasi. Setelah disiplin kamu kuasai, skill yang dibutuhkan berikutnya adalah menginspirasi. Dalam hal ini, kamu tidak perlu menjadi sempurna dengan semua hal. Cukup pekerjaan utamamu dengan baik. Apabila hasil pekerjaanmu baik dan mengesankan, maka akan semakin banyak orang yang terinspirasi. Adapun yang selanjutnya yaitu ketiga, tekun. Tidak ada satupun pemimpin yang terbentuk dalam semalam. Maka dari itu, kamu juga harus terus berusaha, disiplin, dan mengerjakan semua tugasmu dengan baik. Secara lambat laun, kemampuan kepemimpinanmu akan terus bertambah. Yang keempat, komunikatif. Pastikan kamu dapat memberdayakan rekan-rekan kerjamu agar tim di mana kamu bekerja memiliki performa yang baik. Kamu tidak perlu menjadi senior atau memiliki jabatan untuk menjadi komunikatif dan bisa memberdayakan rekan-rekan kerjamu. Kamu hanya perlu memulai berkomunikasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu teguh. Pada pelaksanaannya menjadi pemimpin secara organik, tidaklah mudah. Akan ada pro dan kontra dari rekan-rekan kerja atau struktur perusahaan. Maka dari itu, kamu juga harus tekun dengan tujuan utamamu, yakni memiliki skill kepemimpinan yang menginspirasi. Akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu C. Ayat-ayat tentang kepemimpinan. Taat dan patuh kepada Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung maslahat, yang apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Quran, patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa ayat-ayat tentang kepemimpinan. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Di muka bumi itu, orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan, Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi war rasuli in kuntum minuna billahi wal yaumil akhir
zalika khairul wa ahsanu ta'wil, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu beralih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. C. Kepemimpinan dalam Al-Quran. Quran Surah As-Saqqaf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya da'u inna ja'alna ka khalifah fi urdi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadillu an sabilillah. Pengertian sirah nabawiyah adalah sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun belum menjadi rasul hingga wafatnya beliau. Awal mula munculnya risalah Muhammad merupakan sejarah yang paling besar dan yang paling penting bagi umat Islam. Sebelum kedatangan beliau, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka. Manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama, menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, sirah nabawiyah sumber inspirasi. Yang ketiga, memudahkan ittiba Nabi. Yang keempat, memudahkan memahami Al-Quran. Yang kelima, menghimpun tokoh Islami. Yang keenam, dalam dakwah dan mendidik umat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namiftul Haira, NIM 20900121024. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu C. Ayat-ayat tentang kepemimpinan. Taat dan patuh kepada Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung maslahat, yang apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Quran, patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, apabila muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan hadis. Pengertian sirah nabawiyah adalah sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun belum menjadi Rasul hingga wafatnya beliau. Awal mula munculnya risalah Muhammad merupakan sejarah yang paling besar dan yang paling penting bagi umat Islam. Sebelum kedatangan beliau, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka. Manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama, menumbuhkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sirah nabawiyah sumber inspirasi. Yang ketiga, memudahkan ittiba Nabi. Yang keempat, memudahkan memahami Al-Quran. Yang kelima, menghimpun isu pokok Islami. Yang keenam, dalam dakwah dan mendidik umat.